Rahasia 3 perbuatan aneh Nabi Khidir. Kisah penuh hikmah dari langit. Seorang lelaki merusak perahu milik orang miskin, membunuh anak kecil tak berdosa, dan membangun tembok tanpa minta bayaran. Apakah dia orang jahat? Tidak, dia adalah hamba pilihan Allah, yaitu Nabi Khidir. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga keluarganya selalu dalam lindungan Allah. Bayangkan, di sebuah zaman yang tidak kita ketahui kapan persisnya, ada seorang manusia yang bukan hanya diberi ilmu, tapi diberi izin langsung dari Allah untuk melakukan hal-hal yang tak akan bisa diterima oleh akal biasa. Dialah Khidir, seorang hamba saleh yang hidup dalam rahasia, yang kisahnya disimpan Allah dalam surah Al-Kahfi. Dan hari ini, aku akan membawamu menelusuri kisah penuh hikmah, keajaiban, dan ketegangan. Kisah ketika ia ditemani oleh seorang nabi besar, Musa alaihissalam. Suatu hari, Nabi Musa ditanya oleh seorang kaumnya, "Wahai Musa, adakah manusia di bumi ini yang lebih berilmu darimu?" Dengan ketulusan yang khas, Musa menjawab, "Tidak ada." Namun Allah langsung menegur Musa, karena tanpa disadari, ia menjawab dengan tidak menyerahkan jawaban itu kepada Allah. Lalu Allah memberitahunya, "Wahai Musa, ada seorang hambaku yang lebih berilmu darimu dalam hal-hal tertentu. Namanya Khidir." Dan Allah perintahkan Musa untuk mencari Khidir. Di mana ia bisa ditemukan? Di tempat pertemuan 2 laut. Dan tandanya adalah Musa membawa ikan yang diletakkan di keranjang. Apabila ikan itu hidup kembali dan melompat ke laut, maka di sanalah Khidir berada. Lalu Musa membawa muridnya, Yusha bin Nun, dan mereka berjalan jauh, sangat jauh, hingga akhirnya, setelah kelelahan, Musa berkata, "Bawakan makan siang kita." Dan saat itulah Yusha berkata, "Wahai Musa, ikan yang kita bawa telah melompat ke laut di tempat kita beristirahat tadi." Musa pun berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka bergegas kembali, dan di sana, di sebuah batu besar di tepi laut, Khidir sedang duduk menatap ombak. Nabi Musa menyapa Khidir dengan hormat, dan ia meminta, "Bolehkah aku mengikutimu, agar aku bisa belajar darimu tentang kebenaran yang telah Allah ajarkan padamu?" Khidir menatap Musa, matanya seolah mampu membaca isi hati, lalu berkata dengan suara tenang tapi dalam, "Wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." Musa lalu menjawab dari hati yang paling dalam, "Insya Allah, aku akan bersabar. Aku tidak akan membantahmu." Khidir akhirnya menerima, namun dengan syarat, "Wahai Musa, aku menerima permintaanmu, tapi jangan bertanya tentang apapun yang aku lakukan, sampai aku sendiri yang menjelaskannya padamu." Dan petualangan pun dimulai. Hari itu cerah, Khidir dan Musa menaiki perahu kecil milik kelompok nelayan miskin. Orang-orang itu melihat mereka berdua, lalu dengan ramah menawarkan tumpangan. Mereka tidak meminta bayaran. Perahu berlayar pelan. Angin laut menyapa lembut. Namun, tiba-tiba, Khidir berdiri. Ia berjalan ke sisi perahu, mengeluarkan pisau, dan mencabut papan kayu dari dasar perahu. Air laut mulai merembes masuk. Musa terkejut, lalu bertanya kepada Khidir, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Ini perahu orang miskin, kau ingin mereka tenggelam. Ini perbuatan yang sangat buruk." Khidir diam. Ia hanya menunduk, tidak membalas apapun pertanyaan dari Musa, lalu melanjutkan perjalanan. Musa kebingungan. Perasaan ingin bertanya, bertarung dengan janjinya sendiri. Namun ia menahan diri, hanya untuk sementara. Beberapa waktu kemudian, mereka berjalan di sebuah desa. Dari kejauhan, terlihat seorang anak kecil, sedang bermain sendiri. Wajahnya bersinar polos tertawa, tanpa dosa. Tiba-tiba, Khidir berjalan ke arahnya. Ia menatap anak itu sejenak, lalu membunuhnya. Musa gemetar, dadanya bergetar hebat. Ia langsung berseru keras, "Kau telah membunuh jiwa yang suci, tanpa sebab. Ini benar-benar perbuatan keji." Khidir menatapnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti berkata, "Engkau belum memahami rahasia Tuhanmu." Lalu Khidir dan Musa melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian,
mereka sampai ke sebuah kota. Mereka lapar, letih, butuh air dan tempat istirahat. Namun, tak ada satupun penduduk yang mau menolong mereka. Semua berpaling, semua menutup pintu. Tapi di tengah kota itu, ada sebuah tembok tua, hampir roboh. Khidir menatapnya. Lalu ia mulai membangun ulang tembok itu. Batu demi batu, tanpa alat, tanpa bayaran. Di kota yang tidak ramah itu, Khidir memperbaiki dinding dengan sabar. Setelah selesai, Musa bertanya, Kau membangun tembok ini, padahal mereka tidak memberi kita apapun. Kenapa tidak kau minta upah? Khidir menghela napas. Ia berdiri, menghadap Musa, dan berkata, inilah saat perpisahan kita. Tapi sebelum itu, akan aku jelaskan semuanya padamu. Pertama perahu itu, ia milik orang miskin. Di depan sana, ada raja zalim yang merampas setiap perahu yang masih bagus. Maka aku lubangi perahu itu, agar tampak rusak dan tidak diambil. Kedua, anak kecil itu, ia akan tumbuh menjadi pembangkang. Ia akan membuat kedua orang tuanya menjadi kufur karena akhlaknya yang buruk. Maka aku bunuh dia, agar Allah menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan lebih berbakti. Ketiga, tembok itu, di bawahnya ada harta milik dua anak yatim. Ayah mereka, orang saleh. Allah ingin agar harta itu tetap aman sampai mereka dewasa. Maka aku bangun tembok itu tanpa meminta upah. Lalu Khidir menatap Musa dan mengakhiri dengan kalimat penuh makna. Semua ini bukan kehendakku sendiri. Ini adalah perintah dari Allah. Dan itulah rahasia yang tidak bisa kau pahami saat bersamaku. Sahabat sekalian, kini kita tahu bahwa apa yang tampak buruk belum tentu benar-benar buruk, bahwa ada hikmah besar di balik ujian dan peristiwa aneh dalam hidup kita. Perahu yang rusak bisa jadi menyelamatkan, anak yang hilang bisa jadi membuka pintu surga, kota yang pelit bisa menyimpan berkah bagi orang yang tak terlihat. Inilah ilmu Nabi Khidir, ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia biasa. Ilmu dari Allah langsung. Dalam hidup, kita sering bertanya, kenapa hal ini terjadi padaku? Kenapa aku diuji seperti ini? Kenapa orang baik justru disakiti? Mungkin jawaban dari semua itu adalah karena Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik untukmu. Seperti Nabi Khidir yang tak menjelaskan tindakannya, tapi semua yang ia lakukan adalah bagian dari rencana besar dari langit. Sahabat sekalian, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus membuat konten berkualitas. Berikan komentar di bawah tentang pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda dari kisah ini. Jangan lupa juga untuk share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya. Dan tentunya tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.